Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan selalu dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran bangun ruang Prisma minggu depan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat 1. Melalui kegiatan pencarian informasi, siswa dapat menyebutkan pengertian bangun ruang. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis bangun ruang. 3. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun ruang, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. 4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat bangun ruang, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola menggunakan jaring-jaring. 5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai bangun ruang, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar apakah yang terdapat pada layar tersebut? Ya, benar, gambar tersebut adalah sebuah kaleng roti. Kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli Dayu. Apa bentuk gambar tersebut? Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Carilah contoh bangun-bangun lain yang berbentuk tabung. Contoh benda berbentuk tabung selain kaleng roti: 1. Kaleng minuman Coca-Cola. 2. Toples untuk tempat makanan ringan. 3. Gelas air minum. 4. Pipa untuk saluran air. 5. Baterai A3 untuk remote. 6. teropong. 7. Barel. 8. Potongan bambu. 9. Tempat sampah. Pengertian tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Berikut ini contoh benda berbentuk tabung. Tabung dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran sebagai selimut tabung. Perhatikan gambar jaring-jaring tabung. Pada jaring-jaring tabung terdapat sisi atas atau atap yang berbentuk lingkaran, sisi alas atau bawah yang berbentuk lingkaran, sisi tegak atau selimut tabung yang berbentuk bidang persegi panjang. Tinggi tabung terdapat pada bidang persegi panjang. Unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar tabung di samping. Tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dan sisi atas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. 2. Selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung. 3. Diameter lingkaran alas, yaitu ruas garis AB, dan diameter lingkaran atas, yaitu ruas garis CD. 4. Jari-jari lingkaran alas R, yaitu garis P1A dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas R, yaitu ruas garis P2C dan P2D. 5. Tinggi tabung, yaitu panjang ruas garis P2P1 dan CB. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah mengamati gambar pada layar? Gambar tersebut biasa kita lihat di Bali. Gambar tersebut adalah tempat ibadah umat Hindu. Tahukah kalian tempat ibadah umat Hindu? Tempat ibadah umat Hindu adalah pura.
Pada gambar di samping terlihat angkapura berbentuk limas. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah mengamati gambar pada layar? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar lampu LED. Wayan membeli lampu LED di pasar malam. Lampu tersebut rencananya akan diletakkan di kamar tidur untuk penerangan. Lampu milik Wayan seperti gambar di atas. Lampu LED tersebut berbentuk limas dengan alas segi 6. Pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Perhatikan bagian-bagian dari bangun limas. Bagian-bagian dari bangun limas terdiri atas 1. Titik sudut 2. Rusuk 3. Sisi tegak yang berbentuk segitiga 4. Sisi alas yang berbentuk bangun datar segi N 5. Tinggi limas. Bagian bangun limas. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dan jaring-jaring limas. Jaring limas adalah sebuah jaring. Jaring limas dapat diperoleh dengan membuka sebuah sisinya dan direbahkan. Bangun ruang limas ini ada beberapa macam. Gambar di layar adalah bangun ruang limas segi 4 yang merupakan sebuah bangun ruang limas yang mempunyai alas berbentuk segi 4. Untuk mengetahui bagaimana jaring limas segi 4, kita juga bisa mengiris sisi-sisi bagian sampingnya dan merebahkannya. Dengan begitu, akan diperoleh sebuah jaring limas segi 4 sebagaimana berikut. Terdapat beberapa unsur pada limas segi 4 yaitu sisi atau bidang. Terdapat 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan sisi alas berbentuk segi 4. B. Rusuk. Apabila kita melihat gambar bangun ruang limas segi 4, maka dapat disimpulkan apabila limas tersebut mempunyai 4 rusuk alas dengan 4 rusuk tegak. C. Titik sudut. Jumlah titik sudut bangun ruang limas juga sangat bergantung dengan bentuk alasnya. Masing-masing limas memiliki titik puncak yang merupakan titik yang berada di atas. Bangun ruang limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Bentuk-bentuk limas. Kamu telah mengetahui bagian-bagian dari limas. Sekarang kamu akan mengenal bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Bangun ruang limas ini ada beberapa macam yang harus kita ketahui, yakni bangun limas segitiga, segi 4, limas segi 5 dan juga limas segi 6. Perhatikan gambar masing-masing bangun agar kalian dapat memahami masing-masing jenis limas. Ciri-ciri limas segitiga. Limas segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang alasnya terbentuk dari segitiga. Alas segitiga ini bisa berupa segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku hingga segitiga sembarang. Ciri-ciri limas segitiga antara lain: 1. Terdiri dari 3 rusuk di bagian alas dan 3 rusuk di bagian sisi tegak, total 6 rusuk AB, BC, CAAD, BD, CD. 2. Terdiri dari 1 titik sudut berada di puncak limas dan 3 titik sudut di bagian alas dan sisi tegak, total 4 titik sudut A, B, C, D. 3. Terdiri dari 1 bidang alas ABC. 4. Terdiri dari 3 bidang sisi tegak ABD, BCD, CAD. Ciri-ciri limas segi 4. Limas segi 4 merupakan bangun ruang 3 dimensi dengan sisi segitiga dan bagian alas segi 4.
4. Bidang alas segi empat ini dapat berupa persegi yang sama sisi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat ataupun layang-layang. Sifat-sifat 5 segi empat. 1. Terdiri dari 4 rusuk di bagian alas dan 4 rusuk di bagian sisi tegak, total 8 rusuk. A, B, B, C, C, D, E, D, T, E, D. 2. Terdiri dari 1 titik sudut berada di puncak limas dan 4 titik sudut di bagian alas dan sisi tegak, total 5 titik sudut. A, B, C, D, E. 3. Terdiri dari 1 bidang alas A, B, C, D. 4. Terdiri dari 4 bidang sisi tegak A, B, B, C, E, C, D, E, D, I. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar di atas. Topi petani sering disebut kaping. 2 topi petani tersebut berbentuk kerucut. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda pada gambar di atas merupakan benda berbentuk kerucut. Selain topi petani, ada juga topi untuk acara ulang tahun. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkungnya mengelilingi lingkaran tersebut. Bagian-bagian dari kerucut. 1. Titik sudut. 2. Sisi tegak atau selimut kerucut. 3. Tinggi kerucut dengan simbol T. 4. Rusuk. 5. Sisi alas. 6. Simbol S adalah garis pelukis. Informasi. Berdasarkan pengertian titik sudut, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Mengapa? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Lihat gambar di samping, namun beberapa ahli yang berpendapat bahwa titik puncak kerucut merupakan titik sudutnya. Bagian-bagian kerucut. Kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisi-sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut, yaitu jari-jari tinggi dan garis pelukis. Ayo, buat kerucut dengan jaring-jaring berikut. Sisi tegak kerucut atau selimut kerucut. Sisi alas yang berbentuk bidang lingkaran. Ciri-ciri kerucut. Ciri-ciri kerucut antara lain. 1. Memiliki 1 rusuk lengkung. 2. Memiliki 1 titik puncak. 3. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. 4. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Perhatikan pada layar agar kalian dapat memahami ciri kerucut. Contoh benda berbentuk kerucut. 1. Topi ulang tahun. 2. Tumpeng. 3. Terompet. 4. Trafficon. 5. Es krim kon. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Kamu mungkin sering bermain sepak bola. Benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, juga bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak benda-benda lain yang berbentuk bola. Bagian-bagian bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi.
bagian bola. Bagian dari bangun tulang berbentuk bola disebut sisi. Hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Ciri-ciri bola. Ciri-ciri bola antara lain: 1. Hanya memiliki satu sisi. 2. Tidak memiliki rusuk. 3. Tidak memiliki sudut. Contoh benda berbentuk bola dalam kehidupan sehari-hari: 1. Kelereng. 2. Blok. 3. Semangka. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi. Dan kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.